Hai teman-teman, nama aku Felicia Melani dan kali ini aku bakal bahas salah satu teknik modifikasi perilaku, yaitu teknik shaping. Dan kita masuk ke pembahasannya. Jadi teman-teman pernah nggak sih kalian mungkin ngerasa bingung banget gimana caranya buat ngajarin anak atau adik kita, bahkan diri kita sendiri itu buat konsisten. Nah, kali ini kita bakal bahas teknik ini dan yuk kita mulai. Jadi, apa sih teknik shaping itu? Jadi guys, shaping itu artinya membentuk perilaku seseorang itu secara bertahap. Misalnya kamu pengen ngajarin nih adik kamu buat sikat gigi sendiri, terus pasti nggak langsung bisa dong dia. Nah, kita kasih pujian dulu waktu dia cuma pegang sikat. Terus besoknya kita kasih reward waktu dia udah bisa gosok gigi walau cuma sebentar. Dan terus naikkan stepnya sampai dia bisa sikat gigi dengan benar. Nah, itu bisa disebut dengan successive approximation. Nah, alias pendekatan bertahap ke perilaku target. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah dan teori dasar dari teknik shaping ini. Jadi, teknik shaping ini dipopulerkan oleh B.F. Skinner. Kalian pasti udah kenal B.F. Skinner, dan dia itu tokoh penting dalam teori operant conditioning alias penguatan operan. Jadi menurut Skinner, perilaku itu bisa dibentuk dengan reward atau penguatan. Nah, shaping itu cocok banget buat perilaku yang sebelumnya belum pernah muncul sama sekali. Nah, makanya sering dipakai buat latihan hewan, terapi anak autis, bahkan rehabilitasi. That's it. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat dan penggunaan dari teknik shaping. Nah, shaping itu berguna banget guys, terutama buat anak-anak yang belum bisa toilet training nih. Terus tuh juga buat ngebantu orang dewasa bentuk kebiasaan barunya. Nah, yang ketiga ada terapi untuk anak dengan speech delay juga bisa pakai teknik shaping ini. Terus yang terakhir bisa buat orang yang takut tampil buat bicara di depan umum. Jadi teknik ini bukan cuma buat psikolog ya, orang tua, guru, bahkan kita sendiri juga bisa pakai teknik shaping ini guys. Selanjutnya kita masuk ke prosedur dan langkah demi langkah dari teknik shaping. Oke, sekarang kita bahas gimana cara pakainya. Nih, aku kasih langkah shaping versi simple. Yang pertama yaitu tentukan target perilaku. Perilaku apa sih yang kita mau targetin? Misalnya, anak bisa cuci tangan sendiri, nah itu adalah target perilaku guys. Nah, yang kedua kita lihat kemampuan awalnya dia. Misalnya dia cuma bisa berdiri di wastafel, itu udah kemampuan awal dari target perilaku nanti. Nah, terus yang ketiga, tentukan tahapan bertahapnya. Yang keempat, berikan penguatan setiap kali ada kemajuan. Setiap kali ada kemajuan kita kasih penguatan guys. Terus yang kelima ada hentikan reward. Kalau dia stuck atau dia mundur, kita hentikan rewardnya atau penguatannya. Terus yang keenam, teruskan sampai tercapai perilaku targetnya. Selanjutnya kita masuk di segmen 5 yaitu contoh kasus nyata. Nah, contoh kasus nyata nih, aku kasih contoh nyata. Ada anak kecil usia 6 tahun yang susah banget diajak buat beresin mainan. Gimana shaping tuh bisa bantu anak ini? Nah, yang hari pertama diajak ke arah mainan, terus kita kasih stiker. Terus hari kedua kita suruh anaknya buat taruh ke kotak, kasih dia screen time ke kotak mainan. Terus di hari keempat dan seterusnya sampai bisa dia rapiin semua mainannya seperti itu. Jadi dari sini kita bisa lihat step by step itu kunci dari shaping. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya ini ada faktor sukses dan juga faktor gagal. Jadi dalam teknik shaping. Jadi kapan sih shaping tuh bisa gagal? Yang
pertama tuh mungkin faktornya tuh bisa jadi kalau penguatannya tuh nggak konsisten guys, atau tahapannya itu yang kedua tahapannya terlalu sulit. Terus yang ketiga juga individu tuh jadi frustasi tuh bisa bikin teknik shaping kita tuh gagal. Nah sebaliknya shaping tuh bisa berhasil kalau reward itu diberikan, kalau yang pertama nih reward itu diberikan secara langsung, terus yang kedua tahapannya jelas dan sesuai sama kemampuannya, terus yang ketiga tuh ada konsisten dan kesabaran dari kitanya yang kasih teknik shaping. Kita harus bisa sabar juga bisa biar teknik shapingnya bisa berhasil. Nah gitu guys, jadi guys shaping itu powerful banget untuk bentuk perilaku baru tanpa harus marah-marah atau tanpa harus maksa. Jadi kita harus sabar dan kuncinya penguatan bertahap yang konsisten. Jadi penguatannya itu bertahap tapi konsisten. Nah kalau kalian tertarik pakai teknik ini di kehidupan sehari-hari, boleh banget coba dan share pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel kita ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi, bye bye. Jangan lupa shaping.